Hai semua, terakhir kita sudah berhasil untuk menghapus data. Nah, berikutnya supaya kita tahu bahwa kita sudah berhasil menghapus data, menambahkan data, dan mengedit data, ya user biar nggak bingung ya. Jadi kita akan gunakan sebuah alert atau ya namanya apa ya, peringatan. Oke, kalau bahasa Indonesia peringatan. Oke, kita coba lihat di sini alert. Alert ekstra mungkin ya. Oh bukan, di layout bukan juga, form element mungkin ya. Form element ini juga nggak ada untuk alert. Oke, di mana dia alert? Mungkin nggak ada secara khusus ya. Jadi kita bisa gunakan alert atau kelas alertnya si Bootstrap. Karena Tabler ini pakai Bootstrap ya. Oke, langsung aja berarti kalau gitu. Oke, jadi yang perlu kita tambahkan itu bukan di halaman edit atau bukan di halaman indeks ini ya. Oke, di indeks itu bisa. Jadi kita bisa coba di sini misalnya. Oke, kita gunakan alert, alert info. Oke, sukses. Misal seperti ini. Oke, kalau saya refresh di sini, maka akan muncul alert info ini ya. Dan ini adalah sebuah alertnya. Oke, jadi bentuk alertnya seperti ini atau ya kalau ini hanya pemberitahuan bahwa kita sudah berhasil. Mungkin ada ya harusnya di Tabler ini. Kita coba interface-nya alert. Nggak ada sih di dokumentasinya. Oke, biarlah ya, kita langsung aja. Oke, jadi seperti ini. Cuman ini kan nggak masuk akal gitu ya. Kita nampilin ini terus pesannya juga statik. Bisa aja sebenarnya kalau kita redirect ya. Jadi mungkin dapat lah ya gimana maksudnya. Jadi nanti ketika kita menambahkan data dia akan muncul, kemudian mengedit data dia akan muncul, menghapus data dia juga akan muncul. Seperti itu yang akan kita buat. Oke, bisa aja kita taruh di sini. Cuman nanti apakah ini bisa kita gunakan di tempat lain itu yang akan jadi masalah ya. Jadi kalau kita taruh di indeks ini, ya mungkin indeks student aja yang akan pakai ini. Jadi kalau misalnya nanti ada di tempat lain misalnya ada, mungkin kita akan bikin modul teachers ya atau guru gitu ya. Nah kita harus tambahkan ini juga di file indeksnya. Jadi itu nggak praktis. Yang praktis itu ya kita gunakan layout yang sudah kita punya. Kita masuk ke file default.blade.php. Kalau kawan-kawan namainnya default.blade.php, kalau pakai yang lain ya sesuai yang kalian buat. Oke, jadi di sini kita akan buat alert info ya. Oke, jadi kita akan buat di sini alert. Oke, kita simpan dan kita refresh. Jadi dia akan muncul di sini. Oke, kita kenalan sama yang namanya session flash ya. Jadi kita akan gunakan session di sini. Kita gunakan if ya, session. Kita gunakan sukses aja karena nanti kita akan trigger dengan sukses namanya. Dan di sini ada alert data berhasil ditambahkan. Misal seperti ini. Oke, kita gunakan seperti ini ya. Atau mungkin di sini kelasnya sukses saja biar hijau warnanya. Oke, sukses. Kita refresh. Di sini nggak ada. Kalau kita tambahkan data, apakah muncul? Oke, di sini mungkin namanya siapa ya? Fahmi lagi. Fahmu ya. Sidoarjo misal. Terus nomor teleponnya kita karang. Kelasnya mungkin 11. Kita simpan. Oke, nggak muncul ya. Oke, nggak muncul. Bagaimana kita buatnya itu supaya muncul? Nah, kita masuk ke bagian student controller ya. Dan yang kita tambahkan itu adalah di sebelum redirect ini. Sebenarnya ada beberapa cara ya. Oke, jadi bisa aja kita gunakan seperti ini. Oke, akan kita bahas beberapa caranya ya. Kita gunakan session flash seperti ini. Dan di sini kita gunakan sukses. Lalu kita tulis data berhasil ditambahkan. Oke, sukses. Seperti ini. Kalau kita coba tambahkan data Kodi misalnya atau siapapun lah. Sidoarjo lagi. Nomor teleponnya
ya kita karang lagi. Nah, kelasnya 12, kita langsung aja biar cepet. Dan di sini data berhasil ditambahkan. Oke, kalau kita refresh di sini maka akan hilang. Oke, jadi supaya nggak nulis banyak data, kita akan tambahkan juga di edit ya. Oke, kita masuk ke controller lagi atau text editornya, kita copy di sini. Oke, saya akan tunjukkan caranya di update ini ya. Sama, jadi dia akan di flash atau dikirim setelah datanya disimpan atau diupdate. Data berhasil diperbarui misal seperti ini ya. Oke, jadi kita coba refresh dan kita edit datanya nih. Amirul Ihsan. Oke, TJA 12 mungkin kita ganti TJA 11 dan nomor teleponnya kita tambahkan seperti ini. Kita simpan. Oke, data berhasil ditambahkan. Loh, kok berhasil ditambahkan? Padahal tadi yang kita kirim data berhasil diperbarui. Oke, ya jadi kita harus update ini ya, karena di sini kita tulis statis atau kita tulis secara hardcode ya, langsung di kodenya. Nah, untuk mengambil pesannya itu kita bisa gunakan session seperti ini. Session, kemudian di sini kita gunakan sukses ya. Oke, jadi sukses itu berasal dari mana? Jadi berasal dari nama yang dikirim ini ya. Namanya sukses, makanya di sini data berhasil diperbarui seperti itu. Oke, jadi segampang itu ya. Oke, sekarang kita coba refresh dan kita update datanya lagi. Oke, kita simpel aja TJA 12, kita ubah ini aja. Oke, data berhasil diperbarui. Jadi sudah sesuai kata-katanya ya. Jadi sesuai yang kita kirim di controller ini. Nah, sekarang bagaimana cara yang lain? Oke, nanti ini adalah sebagai perbandingan aja. Nanti kawan-kawan pakai yang mana silakan ya. Jadi di sini saya akan tunjukkan. Oke, nah di sini redirect itu bisa menerima metode baru lagi atau metode berantai ya, atau chaining method with sukses. Jadi ini nama sessionnya juga sebenarnya ya. Data diperbarui misal seperti ini, kita simpan lalu kita edit candi. Oke, kita biarin, kita balikin TJA 11 dan di sini data diperbarui ya, sama seperti mengirim session ini sebenarnya. Dan di sini kata-katanya emang saya sengaja bedakan biar tahu perbedaannya ya. Data diperbarui. Oke, seperti itu, kita refresh dan hilang. Lalu kita akan coba cara yang agak kurang saya senengin sih sebenarnya. Jadi di Laravel itu ada magic yang banyak banget ya. Jadi salah satunya seperti ini. Jadi kalau kita mau kirim tadi with sukses itu bisa kita sambung seperti ini. Jadi dengan camel case ya, with, kemudian di sini suksesnya atau suksesnya, nama sessionnya itu diawali huruf gede, sukses seperti ini. Kemudian di sini kita bisa kirim data berhasil diperbaharui ya. Jadi biar beda aja ya. Di sini diperbarui, di sini diperbaharui. Oke, kita coba refresh lagi, kita edit. Oke, kita ubah, kita simpan lagi. Data berhasil diperbaharui. Oke, jadi sama aja ya. Jadi with sukses seperti itu. Jadi ya dia akan mengirimkan sebuah session flash dengan nama sukses. Oke, jadi kita akan coba lagi eksperimen ya. Jadi kalau misalnya sukses kita gunakan hijau, kemudian kita gunakan biru untuk info. Misalnya di sini kita kirim sessionnya namanya info ya. Kita gunakan info dan di sini sessionnya info seperti itu. Lalu mungkin untuk danger atau error seperti itu kita bisa gunakan seperti ini. Danger. Oke, alert error kalau nggak salah ya. Oke, kita gunakan seperti ini aja. Oke, sekarang kita lihat ya. Sekarang kan hijau nih ya. Kalau kita gunakan sukses ini tadi. Nah, sekarang kita coba dengan info. Jadi untuk membuktikan kalau tadi sukses itu bukan bawaan Laravel tapi sepinter itu Laravel ya nyari ngasih taunya. With info kita coba seperti ini, data berhasil diperbarui, kita refresh. Kita edit datanya lagi, kita benerin. Oh, ini salah, harusnya TJA 11 misal. Kita simpan. Dan di sini warnanya biru. Oke, warnanya biru gitu ya. Oke, ini dengan info atau with info. Cara nulisnya beda lagi ya, bebas secara
senengnya kawan-kawan. Kalau saya lebih seneng gini aja sih sekarang. Dulu saya pakai Wit, tapi bukan Wit yang langsung di gandeng Magic tadi ya, enggak, tapi seneng yang Wit, info, terus datanya gitu. Cuman sekarang lebih seneng ini aja, jadi lebih jelas aja karena kita kirim sebuah session flash, kemudian kita di redirect. Jadi kayak lebih gampang aja sih bacanya kalau menurut saya ya. Cuman dengan Wit pun nggak ada masalah juga karena redirect route, kita di redirect ke route index dengan membawa variabel info misal seperti itu. Jadi ya tergantung kita membaca kodenya. Jadi emang seenak itu untuk Laravel ya untuk membaca kodenya. Oke, karena kita sudah punya session flash info, oke, untuk info kita copy ke bawah. Sekarang bagian delete ini kita gunakan apa tadi ya? Danger ya? Danger. Oke, data berhasil dihapus. Seperti ini. Kita coba hapus datanya, Fahmo ini kita hapus. Data berhasil dihapus. Oke, ini danger. Kok jadi hitam? Kayaknya emang salah sih, bukan danger ya. Alert danger mungkin emang ya. Kita coba lagi hapus datanya. Kita refresh, kita hapus datanya Kodi. Data berhasil dihapus dan ini warnanya merah. Kalau kita tambah data, Kodi lagi. Oke, Candi. Oke, nomor teleponnya kita karang aja. Kelasnya 13, simpan. Warnanya hijau. Jadi kalau emang kawan-kawan butuh yang warna-warni untuk alertnya itu silakan ya. Jadi lebih enak. Jadi kalau sukses pakai hijau, kalau teredit mungkin info aja ya. Datanya udah berhasil diedit tuh. Ya mungkin warnanya biru misalnya untuk membedakan seperti itu. Nah, mungkin untuk ini kita bisa buat seperti ini lagi ya. Jadi di sini biasanya mungkin akan saya buat sebuah partial namanya alerts.blade.php. Kemudian saya paste di sini dan di sini akan saya gunakan include partials alert. Oke, kita simpan dan kita coba hapus datanya Kodi lagi. Hapus, berhasil dihapus. Kalau kita edit ini 13 jadi 11, kita simpan. Data berhasil diperbarui, kita tambahkan data lagi. Oke, Kodi lagi ya, Kodi. Alamatnya Candi. Nomor teleponnya kita awur. Oke. Kelasnya 1, 2, 3. Kita simpan dan di sini alertnya warnanya hijau. Jadi untuk alertnya akan sesuai dengan nama dari session yang kita kirim ya. Ada info, danger, dan di sini yang pertama ada sukses. Jadi itu untuk memberikan feedback ke user bahwa dia sudah berhasil menambahkan data, mengedit data, atau menghapus data. Kita akan lanjut lagi di bagian berikutnya.